Profesor Dr. Haji Yuwono M. Biomed lahir di Trenggalek, Jawa Timur 10 Oktober 1971. Ayah dari 3 orang putra dan 1 orang putri ini tidak hanya dikenal sebagai Direktur Rumah Sakit Pusri Palembang, profesor di bidang kedokteran, tetapi juga sebagai seorang pendakwah atau mubalik. Beliau tercatat sebagai Dekan Fakultas Universitas Jambi tahun 2012-2014, Guru Besar FK Unsri sejak 2014, Ketua Tim Pengendalian Resistensi Antibiotik RSMH 2015-2016, Kepala Departemen Mikrobiologi FK Unsri RSMH 2015-2017, Direktur Rumah Sakit Pusri Palembang dari 2017 sampai dengan sekarang, dan Satgas COVID-19 Sumatera Selatan 2020 hingga saat ini. Beliau menyadari betul ketertarikan beliau berbagi ilmu kepada sesama memotivasi beliau untuk akhirnya membuka sekolah bertemakan alam. Beliau menyadari betul pedoman bahwa the nature will find the way, atau alam akan menemukan jalannya sendiri. Dan saudara, inilah Bukan Basa-Basi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya Wima Yasrustam kembali hadir menjumpai Anda dalam Bukan Basa-Basi. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat dengan Profesor Dr. Haji Yuwono M. Biomed yang dikenal tidak hanya sebagai dokter tetapi juga sebagai seorang mubalik atau penceramah di Sumatera Selatan. Selain itu, beliau juga memiliki kesibukan yang cukup padat sebagai direktur di Rumah Sakit Pusri Palembang. Seperti apa keseharian beliau? Ikuti kami dalam Bukan Basa-Basi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Iya, selamat datang ya. Mengganggu nggak ini, Prof? Enggak, insya Allah ini pagi-pagi tadi siap-siap mau ke rumah sakit. Iya, baik, terima kasih, Prof. Mari silakan. Iya, terima kasih, Prof. Waduh, akhirnya sampai juga di kediaman Prof. Iya, oke. Ntar saya panggil nyonya. Iya, baik. Terima kasih, Prof. Ani. Ya. Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Ibu apa kabar? Oke, silahkan duduk. Mengganggu nih, kayaknya pagi-pagi sudah datang ke sini. Jadi pagi-pagi kan aktivitas kami itu sudah pasti kalau subuh ke masjid. Setelah pulang dari masjid kami berzikir satu keluarga ini kan. Itu terus kemudian baca Quran. Jadi kira-kira selesai jam 6 pagi lah nih. Nah setelah itu kami punya aktivitas masing-masing. Apa yang mau dikerjakan, amanahnya saya mau beliau tugasnya sekarang adalah fokus di mengurus sekolah alam Palembang. Yang dari PAUD sampai SMA ada. Dan saya sendiri ya ngurus rumah sakit begitu. Nah pagi-pagi begini udah siap-siap mau berangkat ini tadi kan, alhamdulillah kita bisa ketemu nih. Tapi kami sita dulu waktunya. Ya. Prof, Gitu. tapi ngomong-ngomong kita ketahui Prof Yuwono ini kan selain dikenal sebagai dokter, begitu juga dikenal sebagai mubalik begitu ya. Tapi ngomong-ngomong sebenarnya Prof Yuwono lebih nyaman sebagai seorang dokter tenaga kesehatan atau lebih nyaman ketika berdakwah? Oke, jadi gini, setiap kita punya passion namanya. Passion bahasa Arabnya syakilah, ada di Al-Quran. Bahasa Indonesianya pola bakat. Kita beda-beda, Mbak Wima sama saya beda, istri saya beda. Ini ternyata passion saya adalah passion yang mengarah kepada ciri-ciri seorang guru. Apa ciri seorang guru itu? Bahasa Inggrisnya developer, yaitu pingin orang lain lebih cerdas. Nah ternyata itu. Nah alhamdulillahnya, kemudian saya dengan berjalannya waktu saya jadi dokter. Saya pikir jadi dokter, ternyata dokter dari bahasa docere, bahasa Yunani docere yang artinya sang pengajar. Nah, maka saya memilih waktu selesai PTT waktu itu, saya ditawari 3 hal. Satu, jadi dokter di dinas kesehatan, berarti struktural akan jadi pejabat tuh. Kayaknya nggak cocok nih. Yang kedua, ditawari jadi dokter bedah, sekolah bedah. Saya senang, saya terampil untuk itu. Tapi saya mikir kan, kayaknya waktunya habis untuk dipanggil bedah, panggil bedah. Kapan ininya? Yang ketiga saya dipanggil jadi dosen, maka saya milih jadi dosen. Jadi dosen.
Nah ternyata belakangan jelas. Nah ini sebagai mubalik maupun sebagai dokter dua-duanya kan ngajar. Gitu. Tapi ketika berdakwah juga Prof Yono kita sering mendengar bahwa sering juga memberikan masukan tentang ilmu kedokteran begitu ya. Itu memang menjadi salah satu ciri khas atau seperti apa Prof sebenarnya? Jadi saya setelah melihat banyak terus menengok ke belakang pada tahun 1000 Masehi kira-kira itu saat itu Ibnu Sina itu jadi dokter yang sudah terkenal di seluruh dunia kira-kira. Saat itu belum ada satupun dokter di Eropa. Tapi di daerahnya Ibnu Sina, di daerah Khurasan ya, di daerah antara sekarang Iran Irak itu selebih dari 1000 dokter spesialis, bisa dibayangkan. Nah, dari situ ternyata apa sih kata kuncinya? Kembali lagi kepada konsep Al-Qur'an bahwa kedokteran itu harus sampai kepada obat penyembuh. Obat penyembuh. Maka ada dua konsep, ada namanya recovery, ada namanya healing. Kalau recovery itu sekedar kembali ke keadaan semula, tapi belum tentu sembuh. Tapi kalau healing itu sembuh, penyakitnya hilang betul. Nah dari situ konsep ini yang harus kita kembalikan. Itu saya membaca konsep itu saya kembalikan. Untuk mengembalikannya ternyata paling penting peran perilaku. Diteliti sudah oleh ilmu kedokteran tahun 74 bahwa perilaku itu menentukan 50% tingkat kesehatan. Perilaku seperti apa ini maksudnya ini Prof? Satu, pertama positive thinking. Positive thinking. Saya kasih contoh masalah COVID nih. Ya, COVID ini jelas clear bahwa rapid antigen atau rapid antibody itu hanya dugaan. Jadi kalau orang itu reaktif atau positif dengan kedua rapid itu bukan berarti dia COVID. Untuk memastikan dia COVID adalah PCR. Jadi ada kemarin klien saya nanya sama saya, Prof, saya rapidnya positif, tapi PCR-nya negatif. Jadi saya statusnya apa? Berarti Anda bukan COVID. Tapi saya pilek, berarti Anda pilek, bukan COVID. Nah itu pikiran harus di-setel. Karena orang kalau udah ngomong COVID kan terus down. Jadi satu itu kata kunci. Yang kedua, yang namanya perilaku itu adalah setelah itu sikap. Sikap dia. Memilih untuk memilih yang kira-kira nyaman untuk dia atau memilih yang membuat dia gelisah. Jadi itu juga sebenarnya sudah dijelaskan dalam Islam seperti itu ya. Iya, ya. Jadi dalil-dalil dalam Islam, contoh-contoh dan pola kehidupan Nabi Muhammad itu. Jadi tinggal saya kan menjembatani saja. Tetapi saya kan dokter, saya di Indonesia, saya sadar semuanya dan saya nggak beda-bedakan ini kedokteran barat, kedokteran apa nggak ada istilah itu bagi saya. Istilahnya adalah bagaimana saya mampu menerapkan ini dalam kehidupan dan kita sekedar sharing. Seperti hari inilah, saya sharing. Ini saya cerita, ya inilah yang kami alami dalam kehidupan. Tapi ngomong-ngomong, salah satunya untuk mencegah katakanlah COVID kita ketahui bersama ini salah satunya selain PHBS itu adalah rajin berjemur begitu ya Prof ya? Iya, jadi gini ada penelitian bahwa menunjukkan gini. Jadi sebenarnya kami punya semboyan ya. Termasuk sekolah alam ya yang kita dirikan itu semboyannya the nature will find the way. The nature will find the way. Alam akan menemukan jalannya. Ya. Jadi COVID ini adalah sesuatu yang terjadi di alam ini, di bumi ini. Dia ada jalannya, ada entry-nya, ada exit-nya. Nah ternyata diteliti, ini Amerika yang teliti sudah dalam publikasi ilmiah bahwa sinar matahari 100% efektif untuk menonaktifkan virus. Virus apa saja, bukan hanya virus COVID ya. Begitu. Yang ada di lingkungan luar. Jadi kalau kita kepapar matahari selesai. Yang kedua, airflow, udara yang bagus ngalir. Ini kan penularan COVID itu sudah diteliti di ruangan yang tertutup. Ya, di ruangan tertutup itu 18 kali lebih beresiko ketimbang di luar. Oh, itu kata kuncinya. Kalau begitu kita harus segera berjemur. Iya, artinya kita lihat sambil menikmati sekitar rumah kami ini. Tapi ngomong-ngomong, Ibu kalau berbicara mengenai Prof Yono kan begitu begitu dikenal di tengah masyarakat begitu. Sebenarnya tapi yang membuat Prof Yono begitu bersemangat, apa sih sebenarnya rahasianya kalau ketika di rumah begitu? Gitu ya. Kalau yang membuat semangat yang pasti kebersamaan. Oke, itu wajib di rumah. Iya. Sesibuk-sibuk beliau, yang pasti setiap ketemu itu quality time. Pertama ya jelas zikir, kemudian setiap sepekan sekali kita ada. Justru kalau beliau ngisi taujih di luar, di rumah tuh wajib.
Artinya ngasih ceramah di luar, saya di rumah pun rutin begitu. Jadi bukan ngasih tahu orang doang, tapi sini juga. Oh, di rumah jadi bersama-sama begitu. Iya. Di rumah gitu ya. Di rumah jadi biasa habis maghrib gitu ya. Iya. Nah, kemudian yang kedua, kalau ada masalah selalu anak-anak diajak bicara. Jadi kalau ada masalah nggak dipendam sendiri, ke saya jelas gitu ya, tapi ke anak-anak pun diajak, kita ada masalah begini, kami minta bantuan doa, karena doa anak-anak yang soleh insya Allah kabul. Begitu ya. Tapi ngomong-ngomong, Prof Yono romantis nggak nih, Bu? Lihat sisi pandang gitu. Tergantung pemahamannya ya, cara memaknainya. Yang dalam artian ngasih bunga, ngucapin ulang tahun, anniversary juga ada. Tapi kalau misalnya kayak kejutan juga enggak gitu ya. Tapi kalau misalnya bilang kalau ada masalah, dia selalu bilang bahwa kamu yang membuat saya semangat. Oh, so Yeah. sweet. Behind the great man there is the great woman. Iya, Nah. Satu lagi nyanyi. Oh, suka nyanyi juga? Iya. Jadi kalau lagi ingin memuji istri, dia biasanya nyanyi. Nyanyi apa ini, Prof, biasanya? Saya dulu waktu SMA memenangkan lomba kontes menyanyi. Harus nyanyi kalau begitu sekarang. Ah. Apa lagu andalannya biasanya? Waktu awal-awal menikah dia, ya, saya nyanyikan lagu ini, Putri, atau lagu yang suasananya bagus ya. Ini bisa contoh gini. Kini bersatulah dua hati dalam mahligai cinta, ikatan agung sempurna sebagian agama. Itu. Ya, itu referennya. Jagalah keutuhannya, kokohkanlah ikatannya, patuhilah perintahnya, agar Allah menyayangimu. Didiklah anak-anak kita jadi anak yang soleh. Itu. Keren. Jadi ternyata pemirsa, Prof Yono juga ada sisi romantisnya kalau begitu ya. Ya, romantisnya lagu. Ayo kita sambil jalan. Ya. Ya. Baik, pemirsa, tetaplah bersama kami. Saya jeda pariwara berikut ini, bukan basa-basi, masih akan kembali. Ayo silakan, Prof. Iya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bukan Basa-basi. Prof, kita sambil berjalan, ini di bawah Ya, ini sinar sinar matahari. Ini jam-jam segini antara 8 sampai 10, inilah yang tadi saya sebut mematikan 100% mikroorganisme termasuk COVID. Itu. Iya, jadi inaktif. Jadi memang apa Aman. ya? Aman ya, Prof Aman. ya. Terus alasan kita dengan masker juga ini, udaranya airflow-nya juga bagus. Kemudian orang sehat, sudah diteliti, WHO juga mengatakan orang sehat, kita sehat, Mbak Wima sehat. Kita sehat ini tidak akan ketularan dan tidak akan menularkan. Oh begitu ya, Iya, Prof. pokoknya Ya? jaga jarak, tetap jaga jarak nih. Yang gitu ya. Baik, Prof, kalau melihat perkembangan COVID saat ini seperti apa, Prof? Kemudian juga kan kita tahu bahwa vaksin itu saat ini sedang menunggu giliran untuk didistribusikan kepada masyarakat umum ya, Prof. Ya, tenaga kesehatan, Prof, sudah selesai. Seperti apa, Prof, melihat hal ini? Jadi gini, kasus COVID itu kalau pakai grafik sekarang ini sudah berada di sini bawah, tapi tidak nol. Karena angka penularannya masih di atas 1. Jadi artinya kalau hari ini kena 10 orang, besok dari 10 orang itu menularkan ke 12 orang, kira-kira begitu. Jadi masih ada angka seperti itu. Tapi sudah dicatat, Menteri Kesehatan juga sudah punya catatan, 80% itu semuanya adalah sebenarnya nggak problem. Itu yang disebut isolasi mandiri. Isolasi mandiri. Nah, kemudian kalau di Sumsel sendiri kita cuma 1,3% dari kasus di Indonesia. Jadi kalau mau declare misalnya bahwa Sumsel ini adalah daerah yang low risk, risiko rendah, ya jelas. Tapi seluruh Indonesia ini rendah. Saya boleh contohkan misalnya, kenapa di Eropa dan di Amerika itu sulit atau berat? Karena di Amerika itu 70% tuh, atau di Eropa tuh 70% itu beresiko untuk COVID. Sementara di daerah kayak kita ini, tropis Indonesia ini, di bawah 10% resikonya. Tapi sekarang katanya rasionya 1:5 begitu ya, Prof, ya, dari yang Diperiksa. Iya. Itu ada pendataan yang salah. Menteri Luhut mengatakan bahwa ada 2 juta data yang tidak di-entry. Ini memang kami menurut. Kemudian yang kedua, tolong kita camkan misalnya ya. Misalnya gini, Mbak Wima baca nih. Kasus di Indonesia 1,2 juta orang. Iya. Itu yang dilaporkan yang positif. Saya punya pasien tuh, ada yang 5 kali diperiksa tetap positif. Jadi boleh jadi yang 1,2 juta tuh ada yang laporannya 5 kali. 5 kali masuk tuh.
Jadi kalau ada yang 5 kali ada 3 kali, mungkin jumlah realnya paling 500.000. Kalau itu kan. Nah itu. Jadi kalau dibandingkan dari dengan 1 banding, kalau saya melihatnya kira-kira ini 1 banding 12. 1 banding 12. Prof, kalau Prof melihat sebenarnya kekhawatiran masyarakat akan penyebaran COVID ini sebenarnya bagaimana cara mengantisipasinya? Karena tadi sudah disinggung juga, kita itu harus punya harus punya positive thinking begitu agar ternyata meningkatkan imun kita juga. Nah, itu seperti apa sih, Prof? Oke, sekarang saya sampaikan sama teknis saja. Teknis yang bagus yang sering dengung-dengungkan adalah 3M itu. Oke, memakai masker. Memakai masker saya luruskan ya, memakai masker di tempat dan kondisi yang resiko. Jadi kayak gini-gini kan nggak resiko itu satu. Yang kedua menjaga jarak. Jaga jarak maksudnya dari jarak dari tempat yang resiko, rumah sakit, ya, dari orang-orang yang sakit, gitu ya. Kemudian yang ketiga mencuci tangan, jelas ini hand hygiene, kebersihan tangan, keseluruhan lah ya. Kemudian itu yang paling mudah. Yang kedua adalah mengkonsumsi zat-zat tertentu atau obat-obatan atau makanan yang bagus. Contoh makanan yang murah meriah, ubi selo, jagung, pisang, jadi itu makanan. Itu bagus itu untuk pencernaan bagus, untuk imunitas bagus. Kemudian vitamin silahkan saja, termasuk vitamin D silahkan, enak. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita kalau misalnya ada program vaksin ini ikut aja. Kecuali nanti kan harus di screening dulu ya, jangan ada komorbid, jangan ada penyakit sebelumnya kan bahaya. Kemudian yang lanjutnya adalah puncaknya adalah menjaga imun. Menjaga imun itu ada 4, tidurnya 6 jam, ya, tidurnya 6 jam, makannya bagus. Artinya bukan makanan yang mesti mewah, tapi dia senang makan. Yang ketiga adalah geraknya bagus. Ini kita luar biasa. Kemudian yang terakhir adalah pikirannya selalu positif. Jadi pikiran, hati itu juga berpengaruh. Ya gampangnya kan gini. Hidup ini kan tetap akan jalan, walaupun orang itu senang atau susah. Hidup ini akan jalan, walaupun Mbak Wima takut atau nggak takut, tetap jalan. Lebih baik milih nggak takut dong. Nah itu. Baik, Prof, saya juga tertegun tadi mendengar Prof Yuwono menyebutkan bahwa the nature will find the way. Nah ini menarik, ini juga ada korelasinya dengan sekolah alam begitu yang Prof kadang-kadang punya sisi lain begitu ya, yang bisa mengangkat sisi lain dari pendidikan. Nah seperti apa? Tapi kita akan jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami usai jeda berikut. Bukan basa-basi, masih akan kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bukan Basa-basi. Prof, kalau berkaitan dengan menemukan pola pikir perilaku begitu, ini juga yang menarik, ternyata Prof Yuwono memiliki anak 3 putra, 1 putri begitu. Kemudian juga anak-anak juga sepertinya punya prestasi di bidangnya masing-masing. 2 diantaranya berkuliah di luar negeri ya Prof. Dan menggeluti apa yang mereka suka dengan passionnya dan juga bidangnya berbeda-beda. Nah ini seperti apa sih pola asuh dalam keluarga yang baik itu Prof? Kata kuncinya satu, bahwa kebersamaan. Tadi udah disebutkan juga. Kami senantiasa bersama. Waktu saya pernah jadi dekan di Fakultas Kedokteran Jambi, itu sangat sibuk. Saya ketemu keluarga di bandara bahkan. Kita janjian ketemu di bandara, kami pergi ke bandara, habis itu saya pergi lagi kan gitu. Itu kebersamaan. Itu kata kunci pertama. Kata kunci kedua adalah didiklah anak itu sesuai dengan dia, bukan sesuai kita. Sesuai dia. Jadi anak saya kan panduan dari saya dan istri saya. Jangan cara saya dong. Oke, nah yang ketiga, beri dia fasilitas untuk stimulan yang dia berkembang. Anak saya misalnya contoh, begitu bayi lahir saya belikan buku. Bukan untuk baca buku, tapi dibacakan buku. Gitu kan? Itu stimulan yang bagus. Terus selalu dampingi dia, terutama dalam contoh. Nah akhirnya ketika SMP, tamat SMP itu, dia sudah mulai menemukan apa dia yang menjadi passionnya. Menjadi yang bahasa Palembangnya terasa iwaknya di dia tuh. Nah akhirnya anak-anak saya alhamdulillah yang nomor 1 passionnya di bidang antropologi. Dia sudah menjadi penulis yang bagus untuk itu. Yang kedua di bidang komputer science yang biasa. Yang ketiga di bidang seni. Dia udah menjadi sekolah sutradara, udah sekolah musik. Sangat halus. Yang keempat ini yang perempuan, sekarang masih SMA kelas 1. Baru mulai kelihatan bahwa bidang dia adalah bidang untuk keterampilan produksi hal-hal yang itu. Dia sudah punya platform bisnis sampai. Namanya Morfan yang nomor 4 yang perempuan. Jadi Morfan itu adalah woman staff. Jualan pernak-pernik perempuan yang sebagian dia bikin sendiri. Nah, itu udah ketemu dia. Dia nggak khawatir lagi saya. Di usia yang masih sangat muda. Iya, dan jangan nunggu. Maka kan
Saya sering ngomong tuh, happiness is not destiny, but enjoy every moment. Iya, betul. Kebahagiaan tuh bukan nunggu nanti-nanti. Sekarang ya. Gitu. Iya, Prof. Kalau saya ketika Prof berdakwah itu melihat kemudian juga mencerna begitu kajian-kajian yang disampaikan itu berbeda begitu cara penyampaiannya. Itu sebenarnya cara Prof Yuwono sendiri untuk menyampaikan dengan cara yang lain atau sebenarnya seperti apa sih, Prof? Kata kuncinya cuma satu ya, retorika bahasa kerennya, bahasa Indonesianya bertutur. Yang paling tepat bertutur tentang kehidupan ini. Dan jangan kehidupan orang lain, kehidupan saya. Jadi saya berdakwah pun itu sebenarnya cerita tentang saya. Maka saya mengadaptasi bahwa Islam itu adalah hidup ini gitu. Nah, maka saya jauh banget ya, mohon maaf ya dari istilah yang formal gitu kan. Bahkan saya juga kalau berdakwah itu kalau ada mohon maaf umat yang lain yang teman-teman Nasrani atau Buddha atau yang lain segala macam itu nggak pergi dia. Karena saya akan menyampaikan segala sesuatu yang sifatnya universal. Kehidupan ini dilihat dari sisi Islaminya kayak mana. Selesai. Dalilnya juga saya bawakan dengan cara yang bisa dimengerti orang banyak. Itulah namanya bertutur. Itu kata kuncinya. Justru itu yang bisa lebih mudah diterima dan dicerna. Benar, dan gitu itu ya, saya nggak bisa pisahkan. Di kedokteran pun begitu. Jadi saya ngerawat pasien itu juga, pasien itu saya ajari gitu. Bapak sedang sakit ini, Bapak begini, kondisinya begini. Jadi Bapak harusnya begini-begini, pikirannya begini, ini begini. Nah sama kan? Nggak saya pisah-pisahkan. Di rumah pun begitu. Prof, selanjutnya ke depan apa lagi, Prof? Mimpi yang ingin Prof capai begitu? Karena ternyata Prof Yuwono tadi sudah menyinggung passionnya mengajar dari dulu, kemudian juga saat ini ya sudah tercapai, kemudian juga sudah menjadi direktur, kemudian juga mengelola rumah sakit, mengelola sekolah, kemudian juga berdakwah sesuai dengan passion, kemudian juga tentunya menolong orang yang sakit. Nah, lalu apa lagi yang ingin diraih? Kata kuncinya sudah saya sudah membuat roadmap perjalanan hidup ini sampai mohon maaf sampai kalau ditakdirkan matinya kayak mana gitu. Bahkan saya udah nyiapkan kuburan tuh di sekolah alam sana. Udah saya siapkan kuburan untuk saya, nih kuburannya. Nah jadi intinya begini. Semua aktivitas guru itu adalah aktivitas yang tanpa tanda jasa. Nggak ada duitnya. Akan rugi. Saya buat sekolah itu terjadi defisit miliaran. Nah maka terus kemudian saya berpikir harus di backup dengan bisnis. Yang bisnis filosofinya harus profit. Nah impian saya ke depan ini saya mulai menjalankan. Sekarang 2 tahun ini saya mulai menjalankan bisnis termasuk ada bisnis properti, ada apa gitu. Saya mulai, mudah-mudahan tahun ini sudah mulai ada untung. Kalau kemarin masih mulai awal. Nah ini ada keuntungan ini, saya akan backup ini. Itu aja hidup ini. Supaya saya tetap independen dalam mengajar, independen dalam berdakwah. Loh, orang kan mohon maaf ya ini pakai bahasa agak kasar. Banyak orang tadinya ngajarnya bagus terus jadi jelek itu karena kan masalah ketergantungan sama ini. Saya nggak tergantung sama itu. Baik. Itu impian yang ini kan. Mudah-mudahan itu sampai nggak usah muluk-muluk itu saja sampai itu. Insya Allah aja. Baik, Prof, apa yang ingin dibagi kepada masyarakat tentunya saat ini menyaksikan bukan basa-basi seperti apa sih pola kemudian juga semangat untuk menjalani kehidupan kita. Bagus. Yang pertama coba camkan dong ya. Hidup ini akan terus berjalan walaupun kita memilih sedih atau memilih gembira. Maka lebih baik pilih gembira. Itu pesan saya pertama. Jadi milihlah gembira. Bagaimana mungkin orang lagi misalnya nanya, kelaparan kok gembira? Ya pokoknya tabah aja, puasa lah kira-kira. Yang kedua, beramallah atau bekerjalah mana yang kita bisa dengan cara bahasa Palembangnya beguyur. Sedikit-sedikit saja. Karena kalau terlalu ngejut, maka kemudian terlalu diporsir, dia akan bosan. Itu yang kedua pesan. Dan yang ketiga, kata kuncinya ini penting banget ini kan ya. Kalau kita sedang dalam keadaan senang, bersyukurlah. Dalam keadaan susah, bersabarlah. Itu akan ketemu. Yakin hidup ini sudah ditentukan yang Maha Kuasa. Kita tinggal jalani aja. Semua gratis kok, napas ini gratis, semua gratis. Mau jalani nggak mau, karena namanya kan. Demikian. Baik, Prof, terima kasih sekali atas waktunya, Prof. Ya, banyak sekali pelajaran hidup begitu yang bisa dibagikan kepada pemirsa saat ini yang menyaksikan bukan basa-basi. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Harus tetap semangat ya, Prof ya. Semangat. Ya. Agar imunnya juga naik begitu. Imunnya naik. Untuk menjaga ini kita kesehatan. sudah mulai berkeringat ya. Baik, pemirsa, demikian bukan basa-basi hari ini. Akhirnya saya Wimaya Rustam pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, terima kasih ya, Prof. Silakan, Prof.